Ibu, bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Katekese Pendek Katolik, katekes awam, evangelisasi, inisiasi pewartaan di sebuah paroki. Pagi hari ini saya akan share sebuah percakapan di lingkungan saya yang bertemakan pertemuan kebangsaan, sebuah perjumpaan rutin setiap seminggu sekali, tetapi temanya adalah mengenai hari kemerdekaan. Mari kita lestarikan budaya menghormati para pahlawan. Kita hormati bangsa kita, meskipun saat ini masih banyak carut marut ketidakstabilan yang kita dengar di berita, bagaimana sistem pemerintahan belum sinkron dengan kesejahteraan rakyat. Tetapi seperti halnya Romo Monsinyur Sugio Pranoto, seorang pahlawan Katolik, kita harus berkebangsaan 100% bangsa Indonesia NKRI, juga 100% menjadi Katolik. Itu juga menjadi ajaran Tuhan Yesus bagi kita semua untuk selalu, baik situasi apapun, kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah baik umat kita sendiri atau tidak. Di situasi yang sulit bagaimanapun, kita percaya Tuhan menyertai kita. Salah satunya, kita harus bisa tetap menghidupi semangat kebangsaan. Dan dalam pertemuan kami, ya, dalam katekese kebangsaan, tentunya panduan ini dari keuskupan, ya, tentang warta kebangsaan. Cuma ada 2 sesi, tapi saya akan share yang kedua saja, ya. Sebagai bentuk pengalaman, mungkin juga bisa menjadi refleksi di lingkungan yang lain. Bagaimana membahas kebangsaan ini sangat menarik, karena tidak hanya kita terpaku di dalam sebuah komunitas kita, tetapi kita juga diajak belajar untuk keluar, suatu tantangan yang tidak biasa, ya. Bahkan itu membawa nama lingkungan jikalau itu bisa, dan kita harus bisa menjadi garam dan terang di tengah mereka. Harapannya semua orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan, ya. Ini baik sekali, Ibu dan Bapak. Saya akan share, semoga menjadi kebaikan dan juga sebuah pengalaman ini menjadi sebuah gambaran, ya, barometer bagaimana sebuah interaksi di masyarakat lingkungan masing-masing, ya. Apakah menjadi hal yang positif atau malah menjadi hal yang berkontroversi, ya. Ini akan menjadi hal yang menarik dinamikanya. Bahkan di kalangan kita sendiri, di lingkungan kita akan tahu bagaimana animo umat, apalagi, ya, dengan situasi dan kondisi yang sekarang serba kesusahan, ya. Kita harus bisa bersinergi positif. Nah, mari Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kita simak videonya karena sudah saya record sebagai bentuk pengalaman bersama. Pada malam hari ini kita akan sarasehan rutin Rebonan. Untuk yang kedua ini mungkin nanti tema besarnya adalah Serawung, ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Riki. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku, sugeng dalu berkah dalem. Selamat bertemu kembali
Lagu memang sengaja saya ambil dari nomor 400. Biasanya ini untuk Kemis Putih. Artinya Tuhan Yesus itu mencuci kaki para rasul, melayani. Tuhan saja yang guru kita saja mau begitu. Kita harus belajar cinta kasih. Lagu ini saya ambil untuk pertemuan kedua. Mari kita awali dulu dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi bersama, kita segarkan hati kita. Nyanyikan ayat 1 dan 2 ya. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna, ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Kita masuk di pertemuan kedua dengan tema katekese kebangsaan ya, dan mengarahnya ke keluarga. Memang banyak hal yang kita pelajari di sini. Dan pertemuan kedua tentu sambungan dari yang pertama. Yang pertama, maaf saya tidak bisa hadir, tapi masih ada sambungannya ini. Yang kedua, judul yang kedua adalah Jemaat Lingkungan itu Serawung di Tengah Masyarakat. Akan bacakan pengantarnya. Gereja hadir di tengah masyarakat dan melibatkan diri dalam berbagai usaha untuk memajukan kehidupan bersama. Untuk itu perlu ditumbuhkan semangat partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Kebijakan dasar tentang pastoral lingkungan atau KDPL singkatannya, itu merumuskan perhatian sosial dalam lingkungan sebagai berikut. Hendaknya dimensi sosial pewartaan Kristiani dapatkan tekanan yang wajar dan ajaran sosial gereja diperkenalkan sebagai layaknya. Gereja juga berhadapan dengan masalah kesejahteraan di dalam masyarakat. Lingkungan dapat memulai karya sosial ini dengan pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, jaminan pekerjaan. Lingkungan didorong untuk memberi ruang dan kesempatan bagi semua anggota dan masyarakat agar semua orang mencapai kesejahteraan bersama. Dijelaskan pula dalam KDPL bahwa diperlukan upaya-upaya untuk menggali daya kemampuan lingkungan untuk memperbaiki mutu kehidupan umum. Kesejahteraan umum tidak tercapai tanpa perjuangan bersama dengan kaum miskin dan terlantar. Lingkungan didorong untuk membangun etos kerja yang mampu meningkatkan mutu hidup umat beriman dan semua orang. Etos kerja yang dimaksud merupakan pengejawantahan 5 hal pokok dalam KDPL, yaitu jati diri Kristiani, persekutuan iman dan cinta kasih, pewartaan Kristiani, kehidupan beragama, serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Kebijakan dasar Keuskupan Agung Semarang tentang lingkungan mendorong agar usaha menanamkan dan meningkatkan etos kerja itu dimulai sejak dini dengan pendidikan di dalam keluarga. Lingkungan sebagai komunitas kecil dapat pula mengusahakan upaya memperdayakan dan solidaritas yang khas di lingkungan itu. Marilah berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, para murid putramu berkumpul membentuk paguyuban yang dipenuhi dengan semangat cinta kasih. Kehidupan jemaat pertama menampakkan cara hidup yang menjadi kesaksian, sehingga umatmu disegani karena cara hidup mereka yang baik. Engkau telah mengumpulkan kami juga di dalam kelompok kecil di tengah kehidupan yang nyata di masyarakat. Bantulah kami dengan jujur rendah hati melihat kembali bagaimana kami sebagai kelompok umat yang Kau panggil untuk menunjukkan cara hidup Injil di tengah masyarakat. Semua ini kami hantarkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Monsinyur Sugio Pranoto SJ memulai ide tentang lingkungan saat ia mendapatkan tugas sebagai pastor pembantu di paroki Bintaran dan Ganjuran. Di kedua paroki itu, ia mencetuskan ide dasar tentang lingkungan sebagai sebuah bentuk persatuan umat Katolik dalam suatu paroki. Budio 2014. Lingkungan merupakan bagian paling nyata dari kehadiran gereja sebagai persekutuan umat beriman kepada Yesus Kristus. Lingkungan dijiwai oleh semangat persaudaraan dan menghidupi semangat Injil serta melibatkan diri di dalam masyarakat. Dengan demikian, lingkungan berada pada posisi yang langsung memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus. Guna menanamkan peran lingkungan dalam arah dasar Keuskupan Agung tahun 90-95, dirumuskan kebijakan-kebijakan dasar Keuskupan Agung Semarang tentang pastoral lingkungan atau KDPL. Kebijakan tersebut digunakan sebagai tuntunan bagi masing-masing lingkungan untuk mengembangkan diri dalam berbagai dimensi hidup bersama, di mana salah satunya adalah lingkungan sebagai ruang partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Jemaat lingkungan menjadi tanda kehadiran gereja paroki yang nyata di tengah kebersamaan dengan warga masyarakat. Di dalam kaitannya dengan pertemuan pertama, lingkungan menjadi komunitas yang mendorong keluarga-keluarga Katolik untuk keluar berserawung di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk keterlibatan. Ini pengantar yang kedua. Masalahnya di lingkungan gitu. Nanti yang Ibu Ketua bidang PSE bisa juga berpanglimbang-limbang di sini karena arahnya ke sana semua ini. Dan yang ketiga adalah dialog dan pendalaman. Yang A, kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh lingkungan untuk menunjukkan kehadiran umat Katolik di tengah masyarakat. Nah, ini kan ada lanjutannya. lanjutan. Iya, masih bersifat pribadi ataukah ya. dengan lingkungan kan itu. Nggih. Jadi ada alternatifnya yang sudah dilakukan itu sifatnya masih pribadi atau membawa nama lingkungan yang sudah hadir sebagai kebersamaan. Jadi memang nama lingkungan yang dibawa atau masih pribadi yang bersangkutan saja. Ini ada contohnya, misal umat Katolik khusus membersihkan selokan, kerja bakti. Nah, ini kayaknya personal sudah terjadi. Ya. Tapi kalau yang lingkungan bagaimana ini? Jadi kalau saat ini ya terjadi di tempat kita itu, kalau secara pribadi itu sudah saya kira semua sudah membaur di masyarakat masing-masing. Ya ikut kerja bakti, ya ikut kegiatan walaupun non keagamaan ya. Tetapi kalau untuk di lingkungan khususnya Leo Agung ya, itu masih belum. Jadi karena mungkin banyak kendala. Jadi yang pertama kemungkinan kita itu satu lingkungan yang begitu luas, sehingga kalau kita berkumpul lalu RT mana sasaran yang akan kita sengkuyung. Tetapi pernah juga kita atas nama lingkungan, bukan untuk kerja bakti ya, tetapi pada saat ada sholat Id itu kami ketua lingkungan lalu kami ada beberapa membawa nama lingkungan ikut menjaga parkir
Untuk yang lainnya atas nama lingkungan itu belum. Mungkin kalau dicoba juga bisa. Kita harus mencari salah satu daerah yang atau RT yang bisa menerima kita. Kalau di tempat kami dulu itu sudah terbiasa karena kami berada di perumahan, Mas. Jadi RT kami ya tidak luas, lingkungan saya itu hanya beberapa gang. Jadi itu sudah biasa kalau umpamanya yang kami lakukan itu kalau mau hari raya itu biasanya kan di belakang kami ada musola yang sekarang sudah berkembang menjadi masjid. Itu kami semua diundang untuk membersihkan. Jadi kami tidak ditolak. Jadi kedatangan kami diterima. Lalu kami mencuci karpet bareng-bareng. Umpamanya kita kalau dulu masih membersihkan, lalu belakangan ini ada beberapa pendatang yang ternyata menghendaki yang non muslim itu tidak membersihkan di dalam masjid. Jadi ya tikar atau karpet-karpet yang mereka keluarkan itu kita cuci bersama. Itu sudah membawa lingkungan di RT. Kalau di tempat kita di sini belum, tapi pribadi-pribadi saya percaya semua sudah membaur. Kalau untuk lingkungan monggo, tapi kita juga karena setelah kita lihat lingkungan kita ini terdiri dari 7 perdukuhan, warganya yang terpencar sampai ke sana gitu. Jadi mungkin belum, tetapi kalau tidak berupa kerja bakti pernah membawa lingkungan kita pada saat hari raya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Lurah. Lalu untuk yang Kadilangu itu ke Pak Dukuh yang lama itu juga membawa nama lingkungan. Itu yang terjadi di lingkungan Santorio Agung selama saya menjadi ketua. Jadi yang Ibu ceritakan itu posisinya di Jawa Timur ya, yang sebelum ke sini. Jadi itu bisa, tapi karena lingkupnya kecil. Tapi masih membawa nama pribadi atau sudah lingkungan? Sudah lingkungan. Karena lingkungan kami itu kan hanya dekat-dekat ya. Jadi satu RT itu ya ada Katolik dan Kristen. Jadi lingkungan yang membawa nama Yohanes Pemandi sampai di situ. Jadi bukan pribadi. Iya. Kalau di sini kayaknya betul yang tadi Bu Is katakan, ketika hari raya kita ngujung-ngujung itu kan pernah di tempatnya Pak Lurah. Ya itu kan kita sama-sama bareng-bareng dengan warga lingkungan yang mewakili, kita juga halal bihalal di tempatnya Pak Lurah itu. Itu nama lingkungan yang dibawa. Kalau kerja bakti kayaknya belum terjadi. Kalau kegiatan sosial mungkin yang berbagi berkat sudah ya Bu kayaknya. Pribadi Pak, lingkungan. Tapi pribadi ya. Kalau lingkungan sebetulnya ya bisa juga nanti umpamanya pada saat kita kalau pribadi itu patung yang lain. Kalau lingkungan bisa saja mengambil dana sosial, walaupun mungkin tidak harus banyak, tetapi kita lakukan dengan sasaran yang sungguh-sungguh membutuhkan, kita cari yang dari luar. Nah ini bulan Bapak sebagai memang temanya adalah kebangsaan, artinya kita tuh harus meluas, tidak hanya terkotak ke kita saja. Memang karena ini sifatnya kita harus nasionalis. Nah tadi sekilas mengenai pengalaman yang terjadi di poin A, baik di lingkungan kita, baik nama pribadi atau yang sudah mewakili di lingkungan. Baik, mari yang B kita simak bersama. Tema-tema dalam kemasyarakatan, baik tingkat RT, RW, desa atau yang lebih tinggi, pernah menjadi pembicaraan bersama dalam pertemuan di lingkungan. Nah ini, apakah kita pernah membicarakan tentang tema yang umum di lingkungan kita selama ini? Belum terjadi ya, kita belum bisa memikirkan ini. Kalau misalkan kita pikirkan misalkan kita kumpul dan memikirkan tentang tema-tema masyarakat itu, kita bicara tentang apa kira-kira ini? Ya, Pak.
Kalau temanya itu harus masyarakat tingkat RT, RW, desa, itu kita bicarakan apa kira-kira? Yang umum, karena kita banyak RT, banyak perdukuhan, iya kan? Oh, yang masalah bantuan yang tidak harus orang kita, yang misalkan yang kurang mampu itu, apa mungkin bisa dibicarakan di sini mungkin ya Bu, kalau mau terjadi? Jadi tidak, apa mungkin nanti malah kristenisasi ya takutnya ya. Mending itu yang sekarang lagi gentar itu namanya itu Mas. Lomba ini loh. Lomba desa. Ya, kita udah membicarakan tema lingkungan Taman itu kan? Bisa sih. Bisa. Kita Bisa, sudah bisa. ngikut Itu bisa dibicarakan, bisa. Itu bukan taman ya, tetapi kan KWP itu. Apa itu ketahanan pangan. Lomba. Pangan. Itu kan termasuk tema juga kan? Bisa, sebenarnya itu kalau mau diangkat di lingkungan bisa juga sifatnya meluas juga, itu yang tanaman-tanaman itu bisa sih. Misalkan kita Pangan. mengangkat Kan itu. semua membutuhkan ya. Nggih. Apalagi yang ibu-ibu kan sangat senang sekali nggih sayur-sayuran begitu. Pasti kalau udah wayahe panen mah dia ngelumpuk semuanya. Jadi memang mungkin ini dibicarakan meskipun tingkatnya tingkat yang sudah mengkotak kita, tapi bisa juga menjadi pembicaraan tingkat ke yang umum, ke masyarakat baik RW RT. Ini kayak gitu-gitu. Baik. Kita membantu bibit umpamanya. Bisa sih. Dengan nama lingkungan, misalkan kita ada bantuan bibit diberikan ke tingkat RW atau RT, ini bantuan dari lingkungan kami, bisa juga seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud keuskupan. Jadi kita lebih serawung keluar. Ada yang dipikirkan lagi nggak poin B ini? Apa kira-kira cuma itu dulu ya? Yang C dulu coba. Mari kita masuk yang C. Kita simak yang C. Apakah di grup WA lingkungan, di grup WA kita yang itu Leo Agung itu juga sudah digunakan sebagai sarana informasi tentang kegiatan masyarakat? Misalkan kabar lelayu yang tidak Katolik, kabar orang sakit yang bukan orang kita gitu. Nah, ini belum terjadi ya. Belum ya? Belum. Kita hanya yang sesama Katolik. Di lingkungan kita sama belum. Itu atas nama lingkungan. Tidak, maksudnya itu mungkin kalau ada, memang itu mungkin itu ada bagusnya. Jadi kita mengumumkan yang sesama Katolik saja, nek dong tidak mendapat respon. Kalau saya setiap di grup Kawil Kaling Paroki itu ada berita lelayu, itu selalu saya kirimkan. Walaupun saya tidak kenal, siapa tahu ada warga kita yang kenal. Karena pernah saya menyampaikan itu ada lingkungan yang Kaling yang tidak men-share di grup lingkungannya. Contohnya pada saat Pak Winsedo itu ada beberapa warga di Janturan yang kok enggak ngabari Bu, udah saya share di grup wilayah. Jadi kalau ketua lingkungannya tidak, kan apapun kan Pak Win pernah bisa di tempat saya ada yang jadi saya nek dong nge-share itu saya juga tidak kenal, tapi siapa tahu ada warga yang kenal. Tetapi ini juga masukan bagus kalau warga, nah aku rak sing krungu ning warga Kadilangun ya toh. Nah, yang lain bisa umpamanya di Bakalan ada yang sedo bisa di-share di sini, siapa tahu ada warga yang walaupun nek dong yang di sini sudah halo-halo di masjid ya. Di Caban kan ada tuh Muhammad Takim. Ya siapa tahu. Kalau Bundong kan sampai sini tidak dengar Pak, untung bisa dimuat di situ. Nek masih Bakalan, Mangsel itu saya dengar dari kita ya. Tapi ya karena waktu di Bakalan juga pengalaman saya di masjid itu juga yang di Corong itu, Corong Toa itu juga namanya kadang nama-nama baptis yang diumum juga, diumumkan. Jadi sepertinya hal yang baik. Sebagian aja yang nggak boleh. Oh iya. Mungkin ada sebagian itu yang bagian yang mau membaca. Iya. Bukan bisa dibaca.
Sebenarnya ini ide yang bagus juga. Mungkin misalkan kejadiannya kayak di tadi di Kadilangu, walaupun bukan orang kita tapi diumum di grup. Mungkin ada yang sepuh-sepuh, yang sudah tepung. Oh ini kok sana teman di Swan Gusti ya. Oh jadi ya gimana? Jadi simpatik, jadi informasinya jadi terdengar juga gitu. Meskipun bukan orang kita. Ini mungkin yang dimaksudkan begitu sama masjid itu kan dibaca. Ya memang seperti itu ya. Jadi apapun kita tetap baik. Ya, walaupun mereka ada yang tidak, ada yang baik, tapi kita coba hapus ya paradigma yang negatif itu, kita hilangkan, kita tetap baik biar nanti lama-lama yang nggak baik itu udah hilang semua, udah sowan Gusti, tinggal yang baik-baik dan sudah diumumkan di masjid, tidak ada masalah lagi yang baptis itu. Ada masanya ya, kita percaya saja ya. Baik, mari kita lanjut yang di Mas Luki, saya tak menambah yang poin C yang A dulu. Monggo. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh lingkungan untuk Yes. menunjukkan kehadiran umat Katolik di tengah masyarakat. Ini saya cerita di tempat saya di Kundong ya. Di Kundong itu Saya Bapak ini pribadi apa Bapak lingkungan? membawa pribadi. Masih pribadi. Ya, saya baru mau jelaskan. Ya. Jadi kalau untuk membawa lingkungan saya rasa ya tidak mungkin dan secara pribadi ya serawung artinya kan bergaul di RT saya, pribadi saya sih tetap inilah ya bergaul gitu serawung. Di antaranya misalnya saya diundang Kenduren itu saya mesti datang, itu kan termasuk serawung. Walaupun mereka tahu kalau saya itu bukan orang muslim, tapi tetap diundang kan. Tapi tetap itu aja kita kan diulemi sampai rumah. Diulemi. Nah, itu kan berarti kita diakui keberadaan. Diuwongke istilah Jawa. Kemudian dalam kerja bakti, kalau untuk kerja bakti rame-rame jelas saya juga ikut. Kemudian yang kerja bakti misalnya itu mau ganti genteng itu, nurunin genteng saya juga ikut. Turun genteng nanti yang itu kan sambatan itu, itu saya selalu ikut. Jadi mereka itu nggak melihat agama. Ternyata kebalikannya mereka ya, waktu saya dandani itu apa ngecor jalan satu RT bantu semua itu. Padahal yang ngecor jalan itu kan hanya pribadi itu, perumahan masuk itu. Ternyata itu sama Pak RT dibantu lingkungan itu kan berarti. Kemudian kalau ada seripah khususnya di RT saya dan RT tetangga yang mudah-mudahan saya juga mesti hadir. Kemudian kegiatan yang kemarin 17 Agustus jalan sehat ikut, kemudian malam 17-nya kan ada apa itu namanya tirakatan. Saya ikut dari awal sampai dia pulang dari gereja kan malam. Terus. Tapi nang saya Bapak nek tirakatan itu kan anu nggih, biasanya tahlilan muslimnya. Tapi ikut juga. Tirakatan ini, tirakatan 17-an. 17-an. Oh, tergantung daerahnya. Nek tempat saya ada tahlilan. Iya. Tahlil. Tirakatan tasakuran juga. Tahlilan. Tapi kalau di kampung saya sana nggih, berarti pada aku. Umum. Ya ini kemarin doanya umum. Tergantung di depan. Tapi kalau untuk kegiatan kita mengatasnamakan lingkungan itu sangat berat. Berat misalnya. Program-program lingkungan kita diterapkan di umum. Melalui saya nggak mungkin nggak masuk. Sedangkan misalnya untuk pelatihan kur ya, kalau kayak di sini kan udah nggak heran. Misalnya tempat saya untuk pelatihan kur, orang juga bertanya-tanya. Sebab belakang saya itu kalau Mas Luki masuk tuh ya, sebelah kiri kan ada deretan perumahan itu ada yang sebabnya segini itu. Alirannya beda-beda. Muslimnya beda. Baik. Betul sekali yang poin tadi, memang kegiatan genduran itu kadang didatangi mereka walaupun muslim pakai sarung, pakai pecis itu nggih. Tapi ya di tempat saya juga sama, datang diulemi gitu. Ya mungkin itu aja Mas Yuki. Memang leres sekali. Tadi kelewatan itu yang kenduran itu memang sering terjadi, saya juga ngalami.
Dan kadang juga Mbah Kaum itu juga memang menanyakan kalau Mbak Gaan mboten rawuh meniki wingi ngono. Pas enten kegiatan gereja Bapak Mbah Kaumnya bakalan juga orangnya baik, nasionalis juga. Kerja bakti kadang-kadang kita juga ya bareng-bareng orang memandang keyakinannya apa, tapi ya ternyata juga guyub juga terjadinya. Di grup senang Masalah gini loh, yang nggak bisa sendiri, yang nggak pakai kerja bakti kok istilahnya biar diketahui minggu, ya paling tidak Sabtu atau Jumat diumumkan. Jadi pernah toh saya mau kerja bakti apa udah siap mau gereja pada waktu itu melatih jam 7, ini sudah jam 1:07 siap pengumuman kerja bakti ya, tapi saat tinggal datang kepala RT sebelumnya nggak diumumkan kerja bakti kadang nggak ada itu. Oh nggak ada. bilang biasa gitu kan. Nggak ada itu kan yang diumum Sering kan dulu saya iya suka nyampein ada yang keluarga dia sudah dulu sekali saya meninggalkan tapi bilangnya nanti dulu. Nah, tempat saya yang di grup kampung itu biasanya sorenya diumumke, besoknya langsung ngedapati. Tapi di grup ada. kadang-kadang setiap rapat itu kan bilang kadang sore sore nek keminggu jadi kita misalnya ke gereja kan masih ada toleransi, Ada kesempatan toh. bisa berangkat Sabtu nih. Kalau dulu kan ada misal sore, minggu pagi, mungkin siang. Ya. Kadang bagi kita repot ya Pak ya, kena jam ngirim. Nggak berangkat berikutnya. tapi di sini kan udah ngerti Adilangu ya itu kan gereja Oke. komune dan wong loro komune ini kenapa ada gede kalau roti kayak nggak ada. Enggak, kalau jelaskan nggak. Misalnya gantinya Yang tahu sepuh betul tidak gereja. Saya kerja bakti sendiri bagian mereka tahu Ya, tempat dekat saya. tempat saya. masa Dong diganti kan dong. ada itu enggak Baik, kita ke D dulu, nanti lanjut ke atas lagi. Yang poin D, apakah ada dorongan dukungan untuk umat itu berani mengambil fungsi pelayanan jabatan di tengah masyarakat? Nah ini, jadi ada apa ya? Ada yang menjabat tidak di perangkat itu di tingkat RW atau RT? Mungkin jadi opo gitu, ini orang gereja. Ada yang terjadi kah? Kayak Mas Awan itu bendahara tingkat RW. Jadi mereka tuh lebih percaya orang gereja nyekel duit. Ya. Nggak tahu juga, tapi itu mungkin pikiran saya, tapi kayak kok ngono. Transparan. Kan orang tak ganti loh. transparan lebih katanya Dan sekretarisnya saya tingkat RW. Jadi yo nek pamane MC-ne itu nggak ada yo ya piye aku yo assalamualaikum ya piye aku. Lihat dengan ini piye iki. Lah nggih. Sauri ini aku ngomong assalamualaikum karo waalaikumsalam. Karena ada pengalaman menarik yang sebelum kami ya saya datang kemudian jadi pengurusnya baru-baru itu dulu itu pengurus tua, pengurus lama itu yang megang bendahara, sekretaris semuanya itu amburadul. Jadi catatannya amburadul, notane kepiye, duitnya nang ngendi, dadi opo, iki orang ketok. Sisanya istilahnya cuma berapa ribu doang. Jadi kemana semua itu uang? Jadi ya menjadi apa ya perbincangan umum, kerasanan umum. Setelah kami pegang, bakalan itu jadi muncul lampu-lampu baru, jalannya rotok padang, ya misalkan jadi semigrak. Jadi keuangannya utuh. Malah tambah ya. Jadi mau di kotak-kotak bagaimana mereka pakai sing nyekeli uang gereja. Nah, itu contohnya itu gitu. Ya bukan elek-elek tapi itu kenyataan yang terjadi. Kami sama Mas Wawan saya mengalaminya. Atau mungkin ada yang pengalaman lain di tengah masyarakat, mungkin ibu-ibu di tingkat jasa wisma nyekeli duit apa di enggak dipercaya menjabat. Mbak Is ya. Oh, Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, Mbak Is. Nah, itu juga contoh masa meng do meneng yo, ayo pengalaman nih. BWN itu apa keuangan
Artinya bukan komunitas kita, tapi komunitasnya di kampung. Bukan. Bukan. Persatuan Wanita Republik Indonesia. PWRI. berdagang. Kecuali WK gitu. Bukan. Anak WK Katolik. yang terjadi memang apa yang tadi disebutkan di pertama itu dalam doa itu benar sekali. Jadi seperti kehidupan jemaat pertama yang menjadi kesaksian bahwa umatmu itu disegani karena cara hidup mereka yang baik. Nah ini doa tadi. Ini kaitannya dengan ini. Pasti ini yang bikin Romo kok ini. Kaitan dengan ini. Berkaitan ini. Mari kita simak poin E. Kesulitan, kendala, usul, harapan apa yang diharapkan dari pihak paroki atau kevikepan untuk dapat mengembangkan lingkungan menjadi sarana kehadiran gereja yang baik. Nah, kita punya usul apa ini untuk gereja ini supaya lebih baik ini, gereja ini. Kendala-kendala apa juga nih. Tapi ya kendalanya cuma sebatas kita yang melakukan apa ini kendala kita, apa kesulitan, kendala, apa harapan kita untuk gereja. Ya kalau kita melihat di zaman sekarang ya pastinya arahnya ke informasi ya, media. Supaya kita lebih menjadi militan, karena sekarang kan informasi gampang sekali untuk diakses sekarang. Misalkan saya ingin belajar tentang Santo dan Santa, bisa langsung buka di anunya Keuskupan, apa-apa langsung keluar semata. Misalkan teladannya apa Santo Michael itu apa sih, malaikat apa sih, nomor berapa, kan keluar semua, saya belajar misalkan begitu. Tentunya itu yang kalau kita mau mengharapkan supaya umat lebih cepat tanggap untuk zaman sekarang ini, karena media sangat gampang sekali untuk diakses. Dan tentunya umat-umat menjadi sangat lebih pintar-pintar, ya maksud saya, pintar-pintar, lebih paham. Jadi masalah serangan-serangan yang umum itu kita mesti lebih kokoh. Itu maksudnya. Baik Ibu dan Bapak, mari kita lanjutkan dengan berdoa. Doa umat nanti diisi temanya sesuai yang kita bicarakan. Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran-Mu mengenai dunia yang lebih universal. Bagaimana kami diajak keluar untuk berbaur bersama dengan saudara-saudari kami yang tidak seiman, dan bagaimana kami menjadi garam dan terang di tengah mereka. Bapa, ada doa-doa permohonan kami, rasa syukur kami, semoga menguatkan kami, selalu teguh di dalam nama-Mu. Kami percaya kekuatan itu ada karena kami menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Silakan Ibu dan Bapak untuk berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami seluruh keluarga Leo Agung bersujud di hadapan-Mu untuk mohon berkat dan kekuatan. Mampukan kami untuk saling menguatkan, untuk memberanikan diri agar kami bisa terjun di dalam masyarakat, bukan atas nama pribadi lagi, tetapi pelan-pelan kami akan menjadi garam di dalam masyarakat atas nama lingkungan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa kebaikan akan mengikis yang jahat, dan bahwa terang akan menghilangkan kegelapan. Jadikanlah kami anak-anak terang di antara mereka, dan biarlah nama-Mu dikenal oleh mereka, dan semua orang bisa beroleh keselamatan. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan lingkungan kami, agar selalu rukun, berjalan bersama, saling melengkapi segala kekurangan, dan kami bisa menjadi contoh yang baik di antara lingkungan-lingkungan kami, dan kami bertumbuh juga di dalam iman, baik di lingkungan juga di dalam keluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, banyak hal yang kami ungkapkan tetapi tertambat dalam mulut kami. Banyak hal yang kami mohonkan kepadamu, terutama juga untuk mereka yang belum bisa bersama dan yang sakit dan yang menderita dan yang membutuhkan penghiburan-Mu. Kami percaya Engkau mempunyai cara yang lebih baik dari pikiran kami.
Akhirnya ya Bapa, doa-doa ini akan kami satukan di dalam doa yang Engkau diajarkan oleh putramu sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, adalah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kehendak-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami melalui gembala yang Engkau pilih, Romo Albertus Sugio Pranoto, telah kami renungkan. Kami sadar bahwa kebersamaan kami sebagai jemaat di tengah masyarakat harus kami hidupi dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga kami tidak lagi terkurung dalam kenyamanan hidup sendiri sebagai jemaat-Mu, tetapi kami mau bergerak keluar dan menjadi sarana kehadiran kerajaan-Mu di tengah masyarakat. Semua ini kami aturkan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga dari kita semua yang berkumpul di tempat ini diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kebangsaan kedua kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita mundur membawa damai Tuhan. Amin. Tutup dengan lagu 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Terima kasih Pak Luki dan semua yang sudah Pak Luki sebagai. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, tadi adalah sebuah percakapan kami di lingkungan kami, ya. Di pertemuan kedua yang berjudul Jemaat Lingkungan Serawung di Tengah Masyarakat, ya. Bagaimana interaksinya, bagaimana tanggapannya, ya seperti itu ya, sebagai share pengalaman. Alangkah indahnya bila kita bisa saling berbagi pengalaman, tentunya untuk meningkatkan keimanan kita, ya. Terutama bagi mereka yang merasa minder atau kadang tidak mau aktif, ya, dengan berbagai alasannya karena tidak pantas lah dan sibuk lah, ya. Tapi
mari kita luangkan waktu untuk bercakap-cakap tentang kasih Tuhan, ya entah apa bentuknya, atau mungkin dipikir bagi kita ini kok sepertinya agak nyerempet-nyerempet atau agak resiko ya, karena jujur saja di pertemuan satu kan temanya mengenai keluarga ya, keluarga dan mengenai janji perkawinan ya, bagaimana kita mengingat dan membayangkan janji perkawinan. Nah, bayangkan jikalau sebuah keluarga itu adalah keluarga yang tidak baik-baik, artinya pernikahannya berbeda keyakinan tetapi itu dilakukan di gereja ya, meskipun sah secara sakramen tetapi toh berjalannya kan berbeda. Ini menjadi suatu tantangan keluarga tersebut. Belum nanti kalau mempunyai anak ya, belum nanti kalau yang share itu adalah keluarga yang broken ya, yang tidak baik-baik saja ya. Ya meskipun mungkin ada beberapa mereka yang ikhlas untuk memberikan sharing pengalamannya di dalam keluarganya, tetapi mungkin juga di lain pihak dari umat itu akan menilai bahwa hal ini justru malah mengungkit masa atau masa-masa kelam yang lama ya, atau mungkin bisa dikatakan membuka kotak Pandora ya. Ya bisa apapun itu alasannya, tetapi ini menjadi suatu dialog atau pengalaman yang menarik, bagaimana kita bisa diteguhkan dan bagaimana kita menanggapinya. Tentu itu tergantung dari pribadi ya. Baik, tapi harap diingat bahwa Tuhan mengasihi kita semua ya. Ini sebagai bentuk sebuah share pengalaman saja ya, apapun pendapat ibu dan bapak dan saudara semua itu adalah tanggapan pribadi ya, tentunya bebas, tetapi harap ingat bahwa asas kasih tetap mengasihi ya. Kasih itu termasuk juga menutupi segala sesuatu, ia lemah lembut, dan itu juga menjadi asas kita di dalam mewartakan. Dan sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Salve.